Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kurniasi dengan NIM 4302002000074. Di sini saya akan menceritakan kisah sang bijak Luqman Al-Hakim. Luqman Hakim adalah salah satu nama orang yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya surat Luqman ayat 12-19. Luqman Hakim namanya mendunia karena nasihat-nasihat kepada anaknya. Mengenal asal-usul Luqman, para ulama berpendapat bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Riwayat lainnya menyebutkan ia adalah orang dengan ciri fisik bertubuh pendek dan berhidung mancung dari daerah Nubah. Sebagian lain mengatakan bahwa ia berasal dari Sudan. Luqman Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ilmu hikmah. Ilmu yang sangat berguna bagi kepribadian manusia yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya, juga alam semesta. Kata al-hikmah juga bisa diartikan dalam rangkaian kata-kata menjadi bahan renungan dan telah mengalir dari satu generasi ke generasi yang lain. Untaian kata yang bisa membuat seseorang tidak lagi melulu cinta harta duniawi juga bisa disebut al-hikmah, atau kemampuan memahami hakikat sesuatu sesuai kemampuan yang optimal, atau untaian kata yang indah dan sempurna yang membuat dorongan melakukan sifat terpuji, ilmu, dan perilaku yang mulia, atau segala sesuatu yang meningkatkan kualitas diri seseorang. Semuanya merupakan arti-arti dari kata al-hikmah. Ada pendapat lain mengatakan bahwa al-hikmah berarti ilmu dan amal. Oleh karenanya, seseorang tidak akan dapat menyandang gelar hakim kecuali jika ia telah mengantongi keduanya, yaitu ilmu dan amal. Secara sederhana, al-hikmah adalah petunjuk jalan lurus menuju keselamatan dan kebenaran dalam berkeyakinan, bertingkah laku, berucap, dan melangkah. Menurut sisi pandang yang maha pencipta maupun cara pandang manusia, itulah arti kata al-hikmah secara umum. Al-hikmah merupakan buah dari pengetahuan yang luas dan keilmuan yang dalam, kecerdasan serta kesadaran diri yang penuh, penelitian yang menyeluruh dan percobaan yang teruji, pengamatan terhadap keterkaitan antara satu perkara dengan yang lain, dan analogi yang dominan antara suatu hal dengan yang lainnya. Dalam sebuah kesempatan, saat Luqman mengajari putranya dengan kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat, Luqman berkata, "Wahai putriku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus lakukan hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan omongan dan cacian orang, sebab takkan pernah ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima kasih. Tak pula ada cara untuk menyatukan hati mereka. Wahai putraku, datangkan seekor keledai kepadaku dan mari kita buktikan." Luqman bermaksud mengajak putrinya jalan-jalan di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa membuat semua orang legawa itu sangatlah sulit. Bahkan bisa dibilang sama sekali tidak mungkin terjadi. Apapun yang diperbuat oleh seseorang akan selalu ada yang mempermasalahkan, selalu saja ada yang tidak setuju. Kemudian perjalanan mereka segera dimulai.
Luqman menaiki keledai dan menyuruh putranya berjalan menuntun keledai. Sekelompok orang yang menangkap pemandangan yang menurut mereka aneh tersebut segera berkomentar mencaci anak kecil itu menuntun keledai, sedang orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah congkak dan sombong orang tua itu. Luqman berkata, "Putraku, coba dengar apa yang mereka katakan." Luqman lalu bergantian dengan putranya. Kini giliran Luqman yang menuntun keledai itu, dan putranya naik di atasnya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu sekelompok orang. Orang-orang pun segera angkat bicara setelah menangkap pemandangan yang tak nyaman di mata mereka. Lihatlah, anak kecil itu menaiki keledai, sementara orang tua itu malah berjalan kaki menuntunnya. Sungguh alangkah buruknya akhlak anak itu. Luqman pun berkata kepada putranya, "Anakku, dengarlah apa yang mereka katakan." Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kali ini keduanya menaiki keledai mungil itu. Mereka berdua berjalan hingga melewati sekelompok orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Lagi-lagi mereka unjuk gigi saat melihat Luqman dan putranya. Dua orang itu naik keledai berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit. Mereka mampu berjalan. Menatap mereka tak tahu kasihan pada hewan, sindir seorang yang melihat Luqman. Lihatlah apa yang mereka katakan, wahai putraku. Luqman kembali menasihati putranya. Tanpa menghiraukan caci maki orang-orang itu, Luqman dan putranya kembali melanjutkan perjalanan. Terakhir kalinya mereka berjalan kaki bersama sambil menuntun keledai. Subhanallah, lihat, dua orang itu menuntun keledai bersama. Padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaikinya saja? Dengarlah apa yang dikatakan mereka. Bukankah telah aku katakan padamu, lakukan apa yang bermanfaat bagimu dan jangan kau hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini, kata Luqman kepada anaknya. Cerita kebijaksanaan Luqman di atas dapat dipetik hikmahnya bahwa manusia haruslah menjadi orang yang kuat sehingga memiliki pendirian yang teguh dan kokoh, tidak goyah dengan terpaan angin, tak lapuk oleh hujan, dan tak lekang oleh panas. Nasihat-nasihat Luqman sangat banyak sekali, baik yang didokumentasikan di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab para ulama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.